Assalamualaikum, gimana nih Rek kabarnya? Waalaikumsalam. Baik Dir, Alhamdulillah. Kalau Dira gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Dira juga baik. Walaupun ya kita nggak bisa ketemu langsung ya Rek, karena masih di keadaan PPKM kayak gini. Iya, semoga keadaan cepat-cepat membaik ya. Tapi jangan khawatir nih Dir, kita masih tetap bisa diskusi kayak gini secara online. Bener banget. Nah, jadi diskusi podcast kali ini kita mau bahas apa sih Rek? Jadi karena kita dapat penugasan dari matkul inovasi dan model Penmas buat bikin video tentang sejarah penelitian difusi, jadi kita hari ini bakal diskusi seputar itu Dir. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Hai teman-teman semua, saya Alira Alfiadi dari kelas 3A Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saya Ardia Regina dari kelas 3A Pendidikan Masyarakat UPI. Nah, sebelum dijelasin tentang sejarah difusi nih, sebenarnya difusi itu apa sih, Dir? Jadi difusi itu kayak sejenis perubahan sosial yang diartikan sebagai proses oleh perubahan yang mana terjadi pada struktur dan juga fungsi dari suatu sistem. Difusi ini terdiri dari inovasi saluran, komunikasi, waktu, dan juga anggota dari sistem sosial tersebut. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya nih, difusi ini awal mulanya ada dari penelitian yang terjadi di Amerika dan juga di Eropa. Bener banget, Dir. Buat kemunculan penelitian difusi di Amerika ini bakal aku jelasin secara singkat ya. Jadi, di tahun 1950-an, udah lama banget nih, muncul adanya studi tentang difusi ini dilakukan oleh sosiolog dari pedesaan yang bernama Bohlen. Ia meneruskan studi difusi yang diluncurkan oleh Ryan dan Gross PhD dalam sosiologi pedesaan yang dimana diproduksi di Mansion, Columbia, dan Ames pada tahun 1950-an. Oh, ternyata dari sosiolog pedesaan ya, Terus hasil dari penelitian itu kayak gimana tuh, Benar, Dir. Dan ternyata hasil dari studi tersebut adanya revolusi pertanian yang dimana jumlah orang yang diberi makan dan pakaian oleh rata-rata petani Amerika melonjak dari 14 pada tahun 1950 menjadi 26 pada kurun waktu 10 tahun dan bertambah kembali menjadi 47 pada 1970 nih Dir. Peningkatan pesat itu beristirahat tidak hanya pada ketersediaan inovasi pertanian saja, tetapi pada penyebaran efektif ke petani Amerika juga. Jadi disitulah ahli sosiologi pedesaan ini berperan dalam penelitian difusi awal yang terjadi di Amerika. Gitu Dir singkatnya. Jadi kalau penelitian difusi di Amerika berasal dari sosiolog pedesaan yang mana meriset tentang pertanian ya. Beda nih sama penelitian difusi awal yang terjadi di Eropa. Kayak gimana tuh Dir? Kalau di Eropa, penelitiannya dimulai atau muncul dari adanya hukum imitasi yang dikenalkan sama Gabriel Tarde, yang mana ia adalah seorang ilmuwan dari Perancis. Oh gitu. Kalau hukum imitasi itu kayak gimana sih Dir? Nah, aku bacain bunyi dari hukum imitasi aja ya. Jadi, hukum imitasi ini berbunyi, individu belajar dengan cara meniru atau mengcopy dari orang lain, sehingga hal ini berarti bahwa difusi pada dasarnya merupakan proses sosial dari sebuah jaringan komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Kayak gitu, Setelah hukum imitasi ini ada juga loh teori lain, yaitu teori dari George Simmel yang berasal dari Inggris. George Simmel ini ngenalin teori apa nih Dir? Kalau George ini ngenalin hasil penelitiannya yang bertumpu pada prinsip yang mengatakan bahwa individu merupakan anggota dari sebuah sistem namun tidak terikat kuat pada sistem tersebut. Kayak gitu garis besar awal mula munculnya penelitian difusi yang terjadi di Eropa. Oh gitu ternyata. Berarti beda ya sama awal mula munculnya difusi di Amerika. Selanjutnya penyebaran penelitian difusi ini disebarkan kemana aja sih Dir?
Kalau dari kelompok peneliti dari Inggris, bersamaan dengan Jerman juga Austria, ngenalin aliran difusionisme sebagai sebuah sudut pandang antropologi mengenai perubahan sosial di dalam suatu masyarakat tertentu sebagai hasil dari pengenalan inovasi yang menyebar dari sumber aslinya, Re. Oh iya, ternyata setelah penyebaran itu diteruskan lagi sama peneliti dari Amerika yang ikut berpartisipasi dalam berbagai penelitian riset difusi. Nah, ternyata penelitian tentang pertanian yang dilakukan oleh sosiolog pedesaan di Amerika menjadikan disiplin ilmu sosiologi ini dianggap sebagai nenek moyang dalam melakukan riset difusi, Dir. Kalau gitu, selain disiplin ilmu sosiologi, penelitian difusi ini menyebar ke disiplin ilmu lainnya kan, Re? Iya dong, ada dari disiplin ilmu antropologi, pendidikan, kesehatan masyarakat, komunikasi, pemasaran, geografi, sosiologi umum, dan bidang-bidang lainnya, Dir. Wah, ternyata lumayan luas juga ya lingkup disiplin ilmu yang biasa melakukan inovasi difusi ini. Kalau salah satu contohnya nih, misal di bidang pendidikan, itu seperti apa ya, Re? Kalau di bidang pendidikan penelitian difusi, terbanyak terjadi pada tahun 1981 sebesar 11%, dan juga pada tahun 1994 sebesar 9%. Tercatat pada domain ini, pengaruh terbesarnya yaitu pengaruh organisasi terhadap hasil penelitian, seperti misalnya penyebaran kuesioner, Dir. Terus adanya unit analisa dari penelitian ini yaitu guru, satuan pendidikan, maupun administrasi pendidikan. Lalu penelitian dalam bidang pendidikan seperti apa sih yang sudah menggunakan inovasi difusi ini, Re? Ada nih, Dir, salah satunya penelitian difusi matematika modern di Pittsburgh pada tahun 1965. Lalu ada juga penelitian difusi dunia mengenai pendidikan sejak TK dan penelitian lainnya. Nah, jadi dari seluruh diskusi yang telah kita lakukan nih, Re, inti dari pembicaraan kita adalah tentang awal mula terjadinya penelitian inovasi difusi yang mana dilakukan di Amerika dan juga Eropa dan terus disebarkan kembali ke seluruh penjuru dunia melalui riset-riset dan juga penelitian terkemuka yang menggunakan inovasi difusi ini. Bener banget, Dir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai sejarah inovasi difusi ya. Makasih buat semuanya yang udah dengerin diskusi atau podcast kita sampai akhir. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Dah,